Selamat datang kembali di pembelajaran sistem operasi, masih di chapter 5. Kita akan melihat ya bagaimana critical section problem. Nah, di sini untuk poin pertama, consider system of n processes. Ya, kita misalkan ada banyak proses, ada P0, P1 sampai Pn-1 ya. Jadi di dalam setiap proses P0, P1, P2, P3 dan lain sebagainya itu memiliki critical sections masing-masing ya. Critical section masing-masing. Nah, kemudian dalam critical section ini nanti bisa dilakukan perubahan variabel ataupun updating table, writing files dan lain sebagainya. Jika proses berada di dalam critical sectionnya ya, maka tidak akan ada yang bisa memasuki critical sectionnya untuk proses yang lain. Jadi kalau satu proses memasuki critical sectionnya, proses lain tidak akan boleh diizinkan ya, tidak diizinkan untuk memasuki critical section masing-masing. Oke, ingat itu ya. Nah, kemudian critical section ini ya terdapat masalah di dalamnya. Oke. Nah, untuk mengatasi masalah itu makanya didesainlah sebuah protokol ya agar semua akses ke dalam critical section bisa dibuat secara one by one, kemudian adanya izin terlebih dahulu, meminta izin terlebih dahulu, permisi ya untuk memasuki critical sectionnya. Kemudian ketika selesai dia harus memberikan feedback ya terhadap proses lain untuk bisa memasuki critical section masing-masing. Nah, jadi protokol yang dimaksud di sini atau disebut sebagai synchronization mechanism ya harus terdiri dari entry section ya, yang mana di sini untuk memberikan permisi untuk memasuki critical section. Kemudian masuklah ke dalam critical section. Setelah selesai melakukan eksekusi di dalam critical section, maka harus ada exit sectionnya untuk memberitahukan bahwa critical section sedang free atau untuk memberitahukan proses lain agar memasuki critical section. Kemudian di sini ada reminder section. Nah, reminder section ini tidak akan mempengaruhi critical section, ini adalah opsional. Nanti kita akan lihat ini secara detail ya. Nah, saya akan bahas ini terlebih dahulu. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang produser dan consumer ya. Jadi critical section, arti dari critical section terlebih dahulu. Oke. Jadi critical section ini adalah segment of code ya. Segment of code. Jadi bukan bagian dari sistem operasi ya. Ini banyak yang salah di sini. Critical section bukan bagian dari sistem operasi, tapi bagian dari code ya. Di sini code ini adalah program atau proses. Jadi misalkan ini adalah proses kita, misalkan P0, maka untuk menjalankan proses ini kita membuat code-nya ya. Misalkan kita punya code, oke.
Kemudian kita punya lagi Nah, critical section itu adalah segment of code. Misalkan ini adalah code yang menunjukkan critical section. Critical section ini fungsinya untuk apa? Untuk mengakses yang namanya share data, variabel, resources yang lainnya, misalkan memori. Jadi karena adanya data, variabel, resources, misalnya memori yang sifatnya share dengan proses lain, misalkan P1, P2, ya. Jadi dibuatlah critical section untuk ini, ya. Artinya nanti jika P0 memasuki critical section, maka P1, P2 tidak diperbolehkan untuk memasuki critical section masing-masing. Karena apa? Kemarin kita sudah bahas tentang race condition. Ini saya kira sudah cukup jelas untuk race condition. Jadi prinsipnya hanya satu proses yang bisa mengakses critical sectionnya dalam satu waktu, ya. Ingat, hanya satu proses yang bisa mengakses code-nya ini atau mengeksekusi code-nya ini dalam satu waktu, ya. Kalau semua P0, P1, P2, P3 dan selanjutnya sama-sama mengakses critical section masing-masing, maka akan terjadi race condition yang mengakibatkan wrong result. Saya harap ini bisa dimengerti. Kemarin kita sudah bicarakan tentang producer dan consumer, ya. Producer dan consumer yang sama-sama mengakses count variable, ya, sama-sama mengakses count variable. Producer, consumer sama-sama mengakses count variable. Nah, count variable ini kemarin dinotasikan sebagai atau berapa banyak item yang ada di dalam buffer, ya. Berapa banyak item yang ada di dalam buffer ini. Misalnya, jika buffer terisi 2, maka count variabelnya adalah 2. Jika buffer terisi 0 atau tidak terisi, maka count variabel ini sama dengan 0. Nah, kemarin sudah kita lihat bahwa producer ini untuk memproduksi item atau memproduksi data, consumer untuk mengkonsumsi, memakai data tersebut atau item tersebut. Kemudian producer melakukan increment terhadap count variable by 1, ya. Increment by 1 atau memakai count plus. Kemudian consumer adalah kebalikannya, decrement the count variable, count minus. Ini kan producer dan consumer adalah proses. Misalkan ini P0, ini P1.
Jadi yang saya katakan tadi bahwa critical section adalah segment of code atau bagian dari code yang ada di dalam proses. Misalkan untuk P0, segment of code, bagian dari code ya yang berfungsi sebagai critical section adalah count plus plus. Jadi proses P0 memiliki segment of code untuk critical section yaitu count plus plus. Untuk consumer yang menjadi critical sectionnya adalah count minus minus ya. Jadi kalian harus ingat itu. Nah, kemudian di sini mengakses count variable adalah critical section, mengakses count minus minus, count plus plus adalah critical section, ya kan? Nah, jadi di sini yang mau ditegaskan adalah jika mengakses critical section ya, ini harus sifatnya mutual eksklusif ya. Nanti kita akan lihat apa itu mutual eksklusif. Tapi saya beritahu dulu di sini mutual eksklusif. Jadi harus mutual eksklusif, yang artinya critical section hanya bisa terdiri dari satu proses dalam satu waktu ya. Misalkan ada multiple proses yang ingin mengakses critical section dengan waktu yang bersamaan. Nah, critical section hanya bisa diakses oleh satu proses saja, tidak boleh sekaligus 3 proses memasuki critical section masing-masing ya. Nah, kemudian jika memang seperti itu keadaannya ya, berarti ada masalah di dalam critical section ya. Nah, untuk mengatasi masalah ini maka dilakukanlah berbagai pendekatan ya, berbagai pendekatan solusi ya. Yang pertama, software solution ya. Ini merupakan Peterson solution. Kemudian pendekatan hardware, ada software, ada hardware dong, ya kan? Hardware solution ini menggunakan sinkronisasi hardware. Ada nanti berbagai jenis lagi untuk sinkronisasi hardware ya. Hardware. Nah, nanti ini kita akan kaji di pertemuan berikutnya ya. Nah, agar menyelesaikan permasalahan dalam critical section ya, jadi baik itu software solution ataupun hardware solution harus memenuhi 3 kriteria ya, harus memenuhi 3 kriteria. 3 kriterianya apa? 3 kriterianya adalah mutual exclusion ya, kemudian progress, dan juga bounded waiting ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, untuk menyelesaikan critical section problem atau masalah yang ada dalam critical section, setiap solusi itu harus memenuhi mutual exclusion. Nah, apa itu mutual exclusion? Mutual exclusion di sini dalam satu waktu hanya satu proses yang ada di dalam critical section ya. Dalam satu waktu hanya ada satu proses dalam critical section. Hanya
jika satu proses keluar dari critical section, maka proses lain bisa memasuki critical section masing-masing. Oke. Jadi setiap solusi software ataupun hardware harus bisa memenuhi mutual exclusion, ya, agar mampu menyelesaikan critical section problem. Yang kedua adalah progress, ya. Progress apa itu, ya? Jadi misalnya critical section tidak memiliki proses apapun, ya, atau tak satu pun dari banyak proses yang memasuki critical section masing-masing. Dalam artian critical section free, ya, critical section free. Nah, misalkan kita punya P0, P1, P2 dan lain sebagainya. Nah, ini kan misalkan mereka ini interest untuk masuk ke dalam critical section masing-masing. Nah, di sini mereka kan akan menunggu untuk masuk critical section, kemudian keputusan proses mana yang akan memasuki critical section harus dilakukan dalam selang waktu yang terbatas, ya. Ingat, keputusan untuk menentukan proses mana yang akan memasuki critical section harus dilakukan dalam waktu yang terbatas, ya. Tidak dalam waktu yang tidak terbatas, ya. Kalau dalam waktu yang tidak terbatas, maka progres tidak akan terpenuhi. Oke. Nah, kemudian di sini, ya, untuk critical section ini, misalnya ada satu proses yang ingin masuk critical section, proses lain tidak boleh menghentikan proses tersebut, ya, tidak boleh memblok, ya, proses tersebut. Jadi misalnya analoginya seperti ini, si Ani dan adiknya, ya, ada pekerjaan rumahnya untuk mencuci piring, ya. Nah, ini mencuci piring ini misalkan hanya bisa dilakukan oleh satu orang saja, ya, misalkan satu orang saja. Misalkan kalau si Ani yang hanya bisa melakukan kegiatan ini, si adiknya seharusnya tidak memblok atau tidak mengganggu si Ani, tidak mengajak main, tidak mengajak untuk keluar, ya. Jadi biarkan si Ani untuk menyelesaikan pekerjaannya, jangan malah membloknya, ya. Jika si adiknya ini nggak mau juga untuk melakukan misalkan mencuci piring ini, ya. Jadi jangan memblok proses lain untuk memasuki critical section, ya. Itu dulu, agar nanti progres bisa tercapai. Nah, kemudian ada bounded waiting. Apa itu bounded waiting? Bounded waiting, ya, harus ada limitnya berapa kali proses bisa mengakses critical section. Oke. Harus ada limit waktu atau berapa kali satu proses mengakses critical section. Misalnya ada dua proses, ya. Ini adalah critical section. Ada P0, ada P1. Misalkan mereka ini melakukan request, ya, terhadap critical section, ya. Mereka berdua melakukan request terhadap critical section. Misalkan P0 memasuki critical section pertama, ya. Kemudian
dalam selang waktu tertentu P0 keluar dari critical section, ya. Jadi dia keluar lagi. Kemudian setelah beberapa waktu, misalkan beberapa waktu, P0 merequest critical section kembali, ya, dan berhasil memasuki critical section, ya, berhasil memasuki critical section kembali, ya, walaupun P1 sudah melakukan request, tapi misalkan P0 yang diizinkan untuk masuki critical section. Nah ini kan atau misalkan sekali lagi kita buat, ya, misalkan setelah selesai critical section dia keluar dari critical section lagi, kemudian berhasil masuk lagi ke critical section, misalkan dia melakukan request lagi. Nah di sini permasalahannya adalah kita memberikan terlalu banyak kesempatan terhadap P0 untuk memasuki critical section, ya. Jadi kita harus membatasi setiap proses memasuki critical section pada saat ada proses lain, dalam hal ini P1, yang interest untuk memasuki critical section. Jadi kita harus membatasi setiap proses, misalkan P0 kita batasi hanya 2 kali, ya, untuk memasuki critical section, ya. Jadi semisal P0 dan P1 melakukan request yang sama, misalkan P0 banyaknya untuk masuk critical section 2 kali, maka dia bisa masuk critical section, kemudian P0 dieksekusi critical section, kemudian keluar, kemudian jika masuk lagi bisa, dia akan masuk, keluar, kemudian muncul P1 yang akan masuk, ya. Jadi harus dibatasi berapa kali setiap proses akan masuk critical section. Nah ini membatasi disebut sebagai bounded, ya. Jadi harus ada bounded waitingnya, menunggunya, bounded menunggu critical section, ya, berapa kali. Oke. Nah jadi sekarang kita akan melihat struktur dari sebuah proses. Jadi kita balik lagi, ya. Kita balik lagi. Oke. Jadi secara umum, ya, struktur dari sebuah proses yang ingin mengakses share variable atau share resources itu harus memiliki ini, ya, harus memiliki entry section, critical section, exit section, ya. Jadi utamanya ada 3, ya. Satu adalah entry section, 2 critical section, 3 exit section, atau ini disebut sebagai synchronization mechanism, ya. Synchronization mechanism. Nah di sini tadi critical section sudah saya jelaskan juga, ya, adalah bagian dari code yang fungsinya atau code tersebut akan mengakses share data, share variable, share memory. Jadi kita tidak perlu melakukan atau mentelaah one by one setiap code yang ada di dalam sebuah proses, ya. Jadi ini sebenarnya untuk mempersimpel pekerjaan kita, yang bagian mana yang fungsinya untuk mengakses share. Bagian ini misalkan, oke, sekarang bagian ini yang kita akan sinkronisasi dengan proses lain yang memiliki critical section yang sama juga untuk mengakses share memori yang sama misalkan. Jadi hanya di sini aja yang dimanipulasi atau yang ditingkatkan restriction-nya, ya, atau security-nya, dalam hal ini mekanisme untuk sinkronisasi proses dengan proses lain. Oke, jadi tidak perlu
semua ini kita sinkronkan. Cukup code yang mengakses share memory atau share variable, ya. Jadi dalam hal ini code ini dibuat ke dalam 3 part: entry section, critical section, exit section, ya. Ingat. Nah, di sini ya, untuk entry section, apa fungsi dari entry section? Nah, entry section ini berfungsi untuk jika ada proses yang ingin memasuki critical section, maka pertama kali proses tersebut harus memeriksa apakah critical section terdiri dari proses lain atau critical section sedang free, ya. Ingat, entry section fungsinya adalah untuk memeriksa apakah critical section free atau tidak. Oke. Nah, jika free, maka proses tersebut atau proses yang interest harus masuk ke dalam critical section, ya. Jika critical section ternyata terdiri dari proses lain atau sedang diakses oleh proses lain, maka proses yang interest tersebut tidak boleh memasuki critical section agar mutual eksklusif terpenuhi, ya. Nah, jika satu proses telah keluar dari critical section, maka proses lain baru bisa masuk critical section. Jadi ini harus benar-benar kalian ingat, makanya saya ulang berkali-kali, ya. Nah, jadi untuk mengetahui apakah satu proses bisa memasuki critical section atau tidak, code-nya harus dituliskan di dalam entry section, ya. Oke, kemudian ada yang namanya critical section, ya. Critical section ini sudah berulang kali saya jelaskan. Critical section itu apa, ya? Nah, kemudian yang ketiga adalah exit section. Nah, untuk exit section, kalau di entry tadi kita lakukan kita lock entry section, ya. Jadi di entry section selain ini untuk mengetahui apakah critical section free atau tidak, ya. Nah, ini nanti jika free dia akan masuk dan melakukan lock terhadap critical section agar proses lain mengetahui bahwa ada yang memasuki critical section, ya. Sehingga proses lain tidak masuk critical section masing-masing, ya. Ini harus di lock, ya. Kemudian setelah keluar dari critical section, di exit section nanti harus melakukan unlock, ya. Harus melakukan unlock, ya, untuk nanti memberitahukan bahwa misalkan saya telah selesai menggunakan critical section saya, maka proses lain akan diizinkan untuk memasuki critical section masing-masing, ya. Jadi harus dirilis dia, di unlock dia, ya, untuk menyatakan bahwa critical section sedang free. Oke. Jadi ini merupakan general struktur dari sebuah proses yang ingin mengakses share memory, share variable atau share resources. Jadi harus ada entry section untuk melihat apakah critical section free atau tidak, kemudian masuk critical section dan melakukan lock terhadap critical section, kemudian exit section untuk melakukan unlock, menyatakan critical section sedang free,
sehingga proses lain bisa masuki critical sectionnya. Nah, ini harus kalian pahami ya, harus dipahami untuk lebih mudah nanti masuki pendekatan software dan juga pendekatan hardware ya. Jadi harus dipahami. Oke, untuk critical section sampai di sini dulu ya. Yang penting kalian paham dulu permasalahan dalam critical section, kemudian general strukturnya, kemudian kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap penyelesaian atau setiap solusi, harus memenuhi yang namanya mutual exclusive, kemudian harus memenuhi progress, kemudian harus memenuhi bounded waiting. Ingat ini. Oke. Jadi untuk critical section sampai di sini dulu, kita akan lanjut ke part berikutnya. Salam. Terima kasih.